Baik, terima kasih. Aman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Bapak Ibu Jabat Struktural di STIMIK Rama Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan mahasiswa STIMIK El Rahma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengikuti terkait sosialisasi visi misi. Jadi visi misi tujuan dan strategi STIMIK Rama Yogyakarta dan juga kurikulum STIMIK El Rahma Yogyakarta ini tahun 2023. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2023 ini saatnya dari program studi informatika dan sistem informasi itu adalah mereview kembali kurikulum 2019 dan menyusun ulang kurikulum 2023 yang nanti akan disampaikan oleh Kaprodi. Nah, bersamaan dengan itu juga kita juga menyusun visi misi. Baik visi misi itu adalah visi misi perguruan tinggi, yaitu STIMIK El Rahma, dan juga visi misi program studi. Jadi visi misinya itu adalah visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah, ini merupakan rangkaian yang rutin kita lakukan dalam 4 tahunan, di mana bahwa suatu kurikulum itu harus kita review, kita update selama setelah dilaksanakan 4 tahun. Tentunya dengan update ini ada perbaikan, ada baik perbaikan itu adalah terkait dengan kurikulum yang lama, disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan saat ini. Dan juga itu didapat dari masukan-masukan dari alumni, pengguna lulusan, dosen, mahasiswa. Dan mahasiswa itu masukannya banyak kita dapat dari kuesioner-kuesioner yang diberikan. Nah, itu merupakan masukan-masukan yang kita tampung dan kita wujudkan dalam kurikulum 2023 dan juga visi misi. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan visi misi. Terkait dengan visi misi STIMIK Al Rahma dan juga program studi. Oh, ya, ini karena kapasitas Zoom 100 dosen yang di ruangan itu bisa live ya. Baik, akan saya sampaikan, akan saya bacakan visi, misi, tujuan, dan strategi STIMIK Rahma ini tahun 2023. Jadi visinya itu adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang aplikasi teknologi informasi, mandiri, dan Qurani. Nah, ini tingkat nasional dan bereputasi internasional ini pada tahun 2048. Jadi ini visi yang kita susun 25 tahun ke depan. 25 tahun ke depan ini kalau kita menyusun sekarang 2023, berarti 25 itu sampai 2048. Ini visi perguruan tinggi. Nah, kemudian misinya
Misinya itu yang pertama, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran. Jadi ini pada misi pendidikannya. Pendidikan. Kemudian yang kedua itu menyelenggarakan penelitian di bidang kualitas global. Jadi kan misi kedua. Kemudian pada masyarakat dengan menerapkan hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Ini dharma yang ketiga. Kemudian misi yang keempat itu melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Yang keenam, menyiapkan lulusan yang mandiri, berani mengembangkan potensi diri, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini adalah misi dari perguruan tingginya, yaitu STIMI Ar-Rahma. Kemudian untuk tujuannya, tujuan dari penyelenggaraan STIMI Ar-Rahma, yang pertama, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keunggulan bidang aplikasi teknologi informasi dan berakhlak Qur'ani. Jadi pendidikannya itu bidang aplikasi teknologi, ini berlandaskan akhlak Qur'ani. Kemudian yang kedua, menghasilkan penelitian di bidang aplikasi teknologi informasi yang berkualitas global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di sini bahwa hasil-hasil penelitian itu akan diarahkan untuk mendukung pembelajaran. Jadi bisa diberikan dalam atau dimasukkan dalam mata kuliah yang nanti dilaksanakan. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ini berkaitan dengan implementasi SPMI. Yang kelima, terjalinnya kerjasama strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang keenam, menjadikan lulusan sebagai teknopreneur yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Ini adalah tujuan dari STIMIK Ar-Rahma. Nah, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan itu ditetapkan strategi. Nah, ini strateginya. Strateginya banyak, 15. Jadi strategi yang pertama yaitu menyusun kurikulum berbasis OB sesuai dengan KKNI level 6 yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di sini ya. Ini yang pertama, strategi yang pertama. Strategi yang kedua, menyusun rencana pembelajaran semester yang berkualitas yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan. Yang ketiga, memperbanyak bahan kajian pembelajaran yang merupakan hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara rutin dan ditindaklanjuti secara berkala dan berkesinambungan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, meningkatkan suasana akademik melalui kegiatan akademik dan non-akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Jadi di sini nanti kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik itu akan selalu melibatkan dosen dan mahasiswa. Yang ketujuh, mengalokasikan anggaran bagi dosen yang melanjutkan studi doktor bidang teknologi informasi. Nah, ini untuk Bapak Ibu dosen bidang komputer nanti akan dialokasikan dananya untuk S3. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kedisiplinan pegawai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, mengadakan konferensi internasional secara rutin sebagai sarana publikasi dosen. Yang kesepuluh, meningkatkan pengelolaan jurnal Fahma dan jurnal Era Abdimas untuk dapat terakreditasi Sinta. Ini untuk LPPM. Yang ke-11, implementasi sistem penjaminan mutu internal
secara patuh pada setiap organ yang ada di STIMIK El Rahma Yogyakarta. Yang ke-12, melakukan audit mutu internal atau AMI pada semua standar secara rutin dan berkesinambungan. Yang ke-13, melakukan rapat tinjauan manajemen setiap akhir tahun yang memenuhi 7 unsur. Yang ke-14, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang ke-15, yaitu membina mahasiswa dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM. Ini adalah strategi yang disusun di tingkat perguruan tinggi, yaitu STIMIK El Rahma ada 15, dan ini kayaknya sudah lengkap sekali, sehingga implementasinya nanti dalam program kerja harapannya bisa lebih mudah dan lebih terarah. Bapak, Ibu, dan mahasiswa, ini adalah visi, misi, dan tujuan dan strategi STIMIK El Rahma yang disusun dalam jangka waktu 25 tahun ke depan. Yang tentunya ini juga akan selalu dievaluasi itu per 4 tahunan atau per 5 tahunan kalau visi misi, kalau kurikulum itu per 4 tahunan. Nah, saya akan lanjutkan untuk visi misi, tujuan dan strategi program studi sistem informasi. Jadi perlu saya sampaikan, visi misi prodi itu merupakan turunan dari visi misi perguruan tinggi. Jadi turunan itu lebih mendetailkan kalau prodi itu pada spesifik prodi. Sehingga visi misi dari perguruan tinggi itu kalau diistilahkan dalam akademisnya itu memayungi visi misi program studi. Yang dalam pelaksanaannya itu merupakan turunan dari perguruan tinggi. Nah, ini adalah visi, misi, dan strategi untuk prodi sistem informasi. Untuk visinya, yaitu menjadikan program studi sistem informasi yang unggul. Nah, ini detailnya, itu bidang analisis, desain, dan inovasi sistem informasi tingkat nasional dan bereputasi internasional. Memiliki jiwa entrepreneur dan beretika Qur'ani pada tahun 2048. Ini untuk visinya. Kemudian untuk misinya, misi Prodi SI, jadi menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan tenaga ahli yang unggul, kompeten, dan profesional dalam bidang analisis, desain, dan inovasi sistem informasi. Jadi ini misinya menyelenggarakan ini, mahasiswa nanti unggul, kompeten, dan profesional dalam bidang analisis, desain, dan inovasi sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan sikap wirausaha dan melaksanakan etika Qurani dalam kehidupan sivitas akademika. Jadi teman-teman mahasiswa setelah lulus nanti itu tidak harus jadi pegawai, tapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi kalau menciptakan lapangan kerja sendiri itu bisa malah membuka lapangan kerja sehingga menciptakan lapangan kerja bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, dalam sebuah perguruan tinggi yang baik, nah, ini diukur dari entrepreneurnya itu akan dikatakan baik kalau lulusannya itu minimal 25% itu berwirausaha. Berwirausaha. Tentunya kalau kita di prodi SI ya, mahasiswa di prodi SI itu didukung oleh kemampuan-kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Jadi bagaimana bidang usahanya bisa dalam bidang teknologi atau memanfaatkan teknologi untuk memperlancar usahanya. Ini adalah misinya. Kemudian tujuannya menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai analis sistem, desain, dan inovasi sistem informasi khususnya sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM RS Kansa. Nah,
Yang kedua, menghasilkan lulusan sebagai teknopreneur yang beretika Qur'ani. Jadi untuk SI ini ada spesifikasi tujuan yang mau diraih, yaitu di sini adalah menguasai sistem informasi rumah sakit Kansa. Kenapa kita pilih Kansa? Jadi Kansa itu merupakan salah satu produk dari mahasiswa Al-Rahma yang sekarang sudah menjadi alumni dan ini merupakan hasil dari skripsi yang dikembangkan lebih lanjut, dikembangkan lebih lanjut. Dan saat ini pengguna SIM RS Kansa itu sudah mencapai lebih dari 1.500 rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi rumah sakit, dokter keluarga, puskesmas, poliklinik. Udah lebih dari 1.500. Ini kalau di persentase itu berarti sepertiga rumah sakit, poliklinik yang ada di Indonesia ini sudah pakai ini. Dan ini free, artinya tidak dipungut biaya untuk pemakaiannya. Jadi benar-benar gratis, sehingga ini sangat membantu rumah sakit. Dan sampai saat ini banyak sekali permintaan-permintaan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan SIM Kansa. Nah, pada kurikulum 2023 ini tujuannya salah satu adalah mahasiswa kompeten. Ini khususnya di bidang SIM Kansa. Kemudian untuk strategi, yaitu dengan melakukan perancangan dan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. Ini yang pertama. Jadi dari sisi kurikulum dan isinya, jadi kurikulum. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi para mahasiswa. Ini untuk penyelenggaraan pendidikannya. Yang ketiga, membangun kerjasama dan kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai pihak. Yang keempat, bekerjasama dengan lulusan dan pengguna lulusan dalam pengembangan kurikulum. Jadi ini sesuatu yang penting. Salah satu up-to-date-nya kurikulum itu adalah dari masukan lulusan dan pengguna lulusan. Karena pengguna lulusan dan pengguna lulusan itu langsung berkecimpung, langsung implementasi yang dibutuhkan di dunia kerja maupun dunia usaha. Jadi nanti teman-teman kalau sudah lulus itu jangan sampai putus hubungan dengan kampus, karena kampus akan selalu berkomunikasi baik itu dari sisi tracer studi maupun juga dari sisi pengembangan kurikulum. Nah, ini adalah teman-teman untuk kurikulum prodi sistem informasi. Selanjutnya yaitu kurikulum apa visi misi ya, tujuan dan strategi prodi informatika. Mas Amir di foto. Untuk visinya, visi prodi informatika yaitu menjadi program studi informatika yang unggul di bidang software development, IT mobility, dan Internet of Things tingkat nasional dan bereputasi internasional, memiliki jiwa entrepreneur dan beretika Qurani pada tahun 2048. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa core-nya di prodi informatika yaitu bidang software development, IT mobility, dan Internet of Things. Ini yang akan kita laksanakan dalam kurikulum 4 tahun ke depan. Ini untuk visinya. Kemudian untuk misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan tenaga ahli yang unggul, kompeten dan profesional dalam bidang software development, IT mobility, dan Internet of Things. Ini yang pertama. Yang kedua, mengembangkan sikap mental wirausaha dan melaksanakan etika Qurani dalam kehidupan sivitas akademika. Ini misinya. Kemudian tujuannya yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai software engineer, web developer, cloud computing,
Cloud Computing Developer, dan Advanced Mobile Computing. Ini tujuannya. Yang kedua, menghasilkan lulusan sebagai teknopreneur yang beretika Qurani. Jadi teman-teman, baik prodi SI maupun informatika, itu juga tidak harus menjadi pegawai, tapi bisa menjadi teknopreneur. Ini teknopreneur itu berusaha di bidang yang didukung oleh teknologi, atau khususnya di sini adalah prodi SI atau informatika. Tujuannya, kemudian strateginya, yang pertama, yaitu menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum berbasis OB secara berkala berdasarkan umpan balik dari lulusan, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan. Jadi stakeholder, ini termasuk mahasiswa, dosen, dan teknik. Yang kedua, menyempurnakan silabus dan rencana pembelajaran semester agar sesuai dengan kebutuhan industri serta perkembangan ilmu dan teknologi bidang informatika. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, institusi baik pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung peningkatan proses pembelajaran melalui magang dan praktek industri. Ini adalah MPKM. Walaupun nanti MPKM juga akan kita laksanakan juga secara mandiri, itu dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga dan perguruan tinggi lain. Nah, saat ini yang berjalan itu kebanyakan masih dari program Kemdikbud. Jadi yang kampus Merdeka, magang, studi independen, kemudian ada yang kampus mengajar, pernah juga. Itu yang banyak diikuti mahasiswa. Juga ada satu yang mandiri, yaitu itu Mas Fajri, itu di Bandung, itu juga hasil kerjasama antara Stimik Rahma dengan PT Neuron. Hah? Neuron. Nah, Neuron. Nah, itu adalah hasil kerjasama. Dan ini sudah eh, kita rencanakan nanti juga untuk dengan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi lain itu nanti kita upayakan ada semacam pertukaran mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Jadi nanti ada mahasiswa El Rahma yang kuliah di PT lain, ada PT lain yang kuliah di El Rahma. Nah, baik, mungkin demikian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa terkait dengan visi, misi, tujuan, dan strategi, baik itu tingkat perguruan tinggi, STIMIK Rahma Yogyakarta, dan juga program studi informatika dan sistem informasi. Mungkin demikian, terima kasih. Saya sampaikan kembali ke Pak Momon. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.